adalah contoh soal yang waktu aku zaman aku gitu ya. Ini nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya untuk yang pembahasan yang pertama kita bakal bahas dulu contoh-contoh soal gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti yang udah aku eh, apa ya bilang sebelumnya. Jadi kalau untuk nggak belum aku yang belum bilang nih. Jadi untuk UTS itu kemungkinan besar kalau misalnya sesuai RPS itu bakal mencakup materi dari chapter 1 sampai chapter 7. Jadi itu kemungkinan besar akan tentang kayak introduction, terus SLR, MLR, OLS, hipotesis testing, dummy variable, dan lain-lain gitu ya. Itu kalau misalnya emang di kelas kalian udah sampai situ gitu ya, udah sampai dummy variable, which is itu chapter 7. Berarti itu ada kemungkinan besar materinya bakal sampai situ. Tapi kalau misalnya ternyata sampai sebelum UTS itu dummy variable belum, berarti ya bakal materi sebelum itu gitu ya akan muncul di UTS. Karena ya dosen nggak mungkin ngeluarin soal yang belum diajarkan. Kayak gitu, oke? Nah, kemudian aku nggak tahu ya kayak sistem kelas kalian itu sekarang seperti apa, karena eh, seingat aku dulu tuh dosennya kelasnya kan beda-beda ya, kelasnya beda-beda dan dosen pengampunya juga beda-beda. Tapi kadang kan si Etrik ini juga jadi kelas besar gitu ya. Jadi sekarang aku lupa dan gak paham juga gitu tentang eh, apa ya mekanisme kelas yang sekarang itu seperti apa. Jadi ada kemungkinan untuk gak semua kelas itu UTS gitu ya. Jadi mungkin ada yang bakal dikasih soal doang, kayak misalnya kayak kelasnya Pak Ferry itu biasanya UTS-nya itu lebih ke tugas gitu, tugas yang take home kayak gitu, bukan UTS yang kayak offline gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kayak Pak Estro juga itu biasanya UTS. Terus kalau misalnya Pak siapa lagi ya, Pak Wacir kemungkinan tugas. Terus juga Pak siapa lagi ya? Itulah kurang lebihnya gitu ya. Jadi kemungkinan nggak semua kelas UTS gitu ya. Tapi kalau misalnya UTS, eh, itu pasti bakal eh, dari dosen gimana ya? Jadi soalnya dari tim dosen gitu, which is bakal sama gitu untuk semua kelas. Dan kemungkinan besar yang bikin soalnya itu Pak Isro, karena beliau adalah bang soal. Jadi kayak beliau itu akan selalu jadi dosen pengampu pembuat soal UTS maupun UAS gitu ya. Jadi ya, aku mencoba untuk apa ya kayak melihat gitu kemungkinan soal seperti apa yang akan dikeluarkan oleh teks. Nah, untuk soal latihan kali ini aku bakal ambil dari buku Woodbridge beberapa dari chapter 1 sampai chapter 7. Jadi kayak ngacak aja gitu ya. Aku juga nggak inget ini tuh dari chapter berapa. Pokoknya ini aku ngambil problems soal dari buku Woodbridge dari chapter 1 sampai chapter 7. Oke, itu mungkin sekilas info atau mungkin sekilas dari UTS. Dan aku mohon mungkinnya dari teman-teman atau dari tim apa dari James juga ya nanti tolong kasih tahu ke aku info tentang UTS itu seperti apa dan kalau bisa di antara kalian ada yang nanti ya pas pelaksanaan UTS-nya ada yang nge-record dalam pikiran kalian kayak UTS itu seperti apa biar nanti aku bisa punya gambaran lebih baik buat SPrep yang UAS nanti. Oke? Coba take notes ya, teman-teman. Itu tadi bridging awalnya, nah mungkin sekarang kita bakal langsung ke pembahasan yang pertama ya. Nah, di sini aku punya contoh soal. Oh, catatan juga gitu ya. Mungkin nanti dari aku bakal ada kuis ya, kuis. Nanti ada hadiah dari James ya. Iya gak sih, James? Iya, Teh. Ya, bener kan? Benar. Ah ya, oke. Nanti ada kuis ya, teman-teman. Jadi kalian harus coba coba gitu untuk menjawab. Oke, nah untuk soal yang pertama, ini kemungkinan besar kayaknya dari chapter 1 atau chapter 2 gitu ya. Ini masih tentang introduction. Nah, di sini yang pertama ada soal, oh ya, sedikit lagi gitu ya. Jadi karena kemungkinan besar kalau soal UTS, itu UTS UAS tuh bakal jarang banget pakai stata gitu ya. Tapi lebih bakal ke soal cerita gitu, soal apa sebutnya? Contoh kasus gitu, contoh kasus. Jadi nggak akan ke stata. Jadi aku di sini contoh soalnya semuanya contoh kasus soal. Jadi statanya dikit lah. Oke, kayak gitu. Oke, soal yang pertama di sini ada soal tentang suatu model ya, di mana
Wait, aku bisa ini nggak ya? Nah, ini ya. Di sini ada eh, suatu model ya. Let kids donate the number of children ever born to a woman. Terus eduk itu adalah years of education for the woman. A simple model relating fertility to years of education is, nah, kids sama dengan beta 0 ditambah beta 1 eduk ditambah U. Nah, jadi di mana U itu adalah unobserved error ya. Kita semua tahu U itu adalah unobserved error. Nah, soal yang pertama, yang A, what kinds of factors are contained in U? Oke. Dan apakah si yang dalam U ini tuh punya korelasi terhadap level of education? Nah, kita coba lihat dulu ya, kayak di soal yang model ini tuh kan dia adalah pengaruh ke eh, pendidikan yang diambil oleh, atau nggak tingkat pendidikan seorang perempuan gitu ya, terhadap jumlah anak yang dilahirkan. Jadi kelahiran anak, pengaruh pendidikan terhadap kelahiran anak gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Kayak what kinds of factors yang masuk ke dalam U gitu ya. Dan apakah si U itu berkorelasi dengan level of education? Terus yang nomor dua itu apakah si simple regression atau si SLR ini tuh bisa menguncover ceteris paribus effect dari si education terhadap fertility. Oke, explain. Nah, kita coba jawab ya. Nah, yang pertama gitu ya, yang A, kita semua tahu gitu ya, karena di sini SLR, jadi pasti ada banyak hal yang bisa masuk ke si U tadi ya, ke si unobserved error. Akan ada banyak hal yang mempengaruhi tingkat kelahiran anak gitu ya. Ya kan tadi tuh jumlah jumlah kelahiran anak. Jadi bukan cuman tingkat pendidikan ibunya aja gitu ya. Nah, misalnya di sini aku nulisnya itu ada level education dari pasangannya, misalnya dari suaminya gitu ya. Terus misalnya status pernikahannya seperti apa, apakah dia masih ada suaminya, atau misalnya udah cerai, cerai hidup, cerai mati, atau cerai pindah, dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga lingkungan rumahnya, misalnya kayak kondisi rumahnya seperti apa, lingkungan rumahnya seperti apa. Hmm, kalau misalnya di IFLS tuh kayak lebih ke household karakteristiknya seperti apa gitu ya. Terus tempat tinggalnya seperti apa, kayak apakah dia di kota atau di urban atau rural, kota atau desa gitu ya. Terus misalnya tingkat religiusitas dari si ibunya sendiri gitu ya, apakah dia tuh menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, atau mungkin dia menganggap kayak ya udah satu anak aja cukup, gitu gitulah. Ada banyak hal gitu ya yang bisa mempengaruhi ke tingkat kelahiran anak itu, jumlah kelahiran anak. Nah, kemudian bisa juga nih dari sisi ekonominya, kayak misalnya pengeluaran rumah tangga gitu ya, household expenditure seperti apa, terus misalnya pendapatan dari pasangan itu seperti apa. Karena kan mungkin kayak kalau misalnya pengeluaran rumah tangganya lebih banyak, mungkin si keluarga tersebut memilih untuk lebih sedikit punya anak gitu ya, ketimbang untuk melahirkan terus gitu. Kayak gitu. Jadi ini untuk jawaban yang A ya. Jadi apakah apa aja yang terdapat, variabel yang terdapat dalam U. Nah, terus kalau misalnya apakah itu berkorelasi terhadap apa itu ya, level of education gitu ya. Nah, dari kebanyakan variabel-variabel ini tuh dia bisa jadi punya hubungan yang langsung atau enggak gitu ke si variabel education-nya ya. Education-nya nih, bukan fertility-nya. Kayak misalnya nih, eh, perempuan yang punya level education lebih tinggi, dia pasti cenderung pengen milih suaminya yang punya level pendidikan yang setara dong, kayak gitu kan. Jadi itu mungkin bisa berhubungan langsung terhadap level of education. Tapi juga mungkin kayak religiusitas kan kayaknya nggak akan ada punya hubungan langsung ya dengan uh, tingkat pendidikan seorang wanita gitu. Jadi di antara variabel ini tuh bisa memiliki hubungan langsung atau enggak terhadap level of education. Itu ya untuk jawaban pertanyaan dari nomor A. 1A.
Kemudian untuk 1B, nah, SLR pada model ini itu belum bisa gitu ya menangkap pengaruh ceteris paribus dari pendidikan terhadap tingkat kelahiran. Kenapa? Karena mungkin ya masih SLR gitu, masih cuman satu doang nih eh, variabel yang dimasukkan untuk menghitung pengaruhnya terhadap tingkat kelahiran. Di mana kita semua tahu gitu akan ada banyak hal lagi variabel yang bisa dimasukkan ke dalam model untuk menghitung pengaruh terhadap tingkat kelahiran. Nah, jadi oleh karena itu MLR itu bisa dibutuhkan pada jenis model ini untuk mengendalikan yang dapat menyebabkan bias. Seperti itu. Itu contoh jawabannya yang bisa kalian pakai gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk soal ini masih tentang konsep ya. Jadi belum ada yang kayak ngitung benar-benar gitu, ngitung kayak soal estimasinya seperti apa. Nah, aku juga nggak tahu sih ya, apakah kalian di kelas emang pernah diajarkan untuk menghitung analisis secara manual atau enggak. Karena kalau misalnya di Stata kan ya gampang gitu ya. Sementara kalau manual, kalau kalian nggak pakai itu kan agak susah ya. Jadi, ya kayak gitu. Jadi di sini masih tentang konsep aja. Oke, nah itu soal yang pertama. Masih bisa diikuti gak kira-kira? Masih lah ya. Oke. Masih gampang lah ini, masih masih konsep yang dasar banget. Oke, kita yang ke pertanyaan yang kedua, ya, contoh soal yang kedua. Kita di sini ada soal di mana kita tuh pakai data dari tahun 1988. Ini nggak dijelasin ya, nggak dikasih tahu datanya apa, tapi tahun 1988 for houses sold in Andover, Massachusetts, from Kiel and McLean di tahun 1995. Enggak. Ini kayaknya tahun tahun ininya deh. Kiel and McLean datanya ya. Tahun datanya kayak. Nah, terus ada nih model yang menjelaskan tentang housing price to the distance from a recently built garbage incinerator, ya. Di mana ada di sini harga dan variabelnya harga dan distance gitu ya. Nah, si garbage incinerator ini mungkin kayak semacam tempat pembuangan sampah atau mungkin tempat pembakaran sampah, jadi kayak tempat pemrosesan akhir sampah gitu ya. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan bahwa model ini tuh pengaruh jarak antara suatu rumah ke jarak antara rumah ke garbage incinerator terhadap harga rumah tersebut. Oke? Okay? Nah, di sini ada log price head sama dengan 9,40 ditambah 0,312 log distance, di mana N itu 135 dan R square-nya itu 0,162. Nah, sebenarnya di sini kita nggak dikasih tahu p-value-nya ya. Jadi kita belum tahu apakah ini tuh memiliki pengaruh yang positif, memiliki pengaruh atau enggak. Tapi kalau misalnya dilihat sih positif, ya mungkin kita bisa ambil kesimpulan ini mungkin bisa punya pengaruh ya antara distance terhadap price, harga rumahnya gitu. Dan kita tahu di sini bentuk price-nya itu adalah log ya, logarithmic form. Jadi mungkin di suatu datanya itu uh, si angkanya besar-besar gitu ya, angkanya besar-besar dan lognya juga mungkin angkanya besar-besar. Jadi dan distance-nya juga angkanya besar-besar. Jadi dia diubah di datanya di scaling dalam bentuk logaritma. Seperti itu. Nah, nomor yang A, yang satu ya, interpret the coefficient on log distance is the sign of the estimate what you expect it to be. Nah, kita mau disuruh untuk menginterpretasikan si koefisien dari si distance ya, logaritma distance, dan apakah si tandanya itu adalah yang kamu ekspektasikan gitu kan. Yang kedua, ini mungkin kayak kurang lebih sama ya, kayak yang sebelumnya. Jadi apakah si SLR ini tuh bisa mengcover gitu, uncover, uh, ya mencakup gitu, mencakup asumsi ceteris paribus gitu antara price dengan si distance gitu kan. Terus juga di sini dikasih notes
untuk memikirkan untuk dipikirin juga gitu lokasi kota di mana si insineratornya itu bakal dibangun. Nah, terus yang ketiga, apa what other factors about a house affect its price? Nah, apa aja faktor-faktor yang mungkin bakal mempengaruhi harga gitu ya? Dan apakah might this be correlated with distance from the incinerator? Jadi kita mau lihat apakah kita mau lihat hal apa aja yang bisa berefek pada harga, tapi kita juga lihat apakah dia itu punya korelasi gak dengan jarak terhadap si insinerator. Oke, nah sekarang kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab untuk yang pertama. Nah, kan kita disuruh untuk menginterpretasikan koefisien dari seal of distance, gitu kan. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa ketika jarak antara rumah dengan tempat pembakaran sampah semakin meningkat, maka harga rumahnya juga akan semakin tinggi. Oke, jadi makin jauh dari tempat pembakaran akan semakin mahal harga si price-nya. Dengan rata-rata kenaikannya adalah sebesar 31,2%. Nah, dan tentu ini adalah angka yang diharapkan ya bahwa tandanya itu positif atau memiliki hubungan yang berbanding lurus. Nah, di sini kita bisa lihat ya si hasilnya itu positif, gitu. Tandanya itu positif, berarti kita asumsikan dia punya pengaruh gitu ya. Jadi ketika si log distance-nya itu meningkat gitu ya satu satuan, tentu harga rumahnya juga akan meningkat sebesar satu satuan kayak gitu. Nah, kita juga semua tahu gitu ya kayak kalau misalnya ada suatu tempat pembakaran sampah, suatu tempat pembuangan sampah, kita pasti mau rumah yang jauh dari situ gitu kan. Nah, ketika eh, posisi rumah tersebut itu banyak yang mau, ya tentu aja pasti harganya akan lebih mahal gitu ya. Itu logikanya gitu ya. Jadi tandanya itu emang yang kita harapkan dan punya tandanya itu positif atau memiliki hubungan yang berbanding lurus. Seperti itu, oke? Nah, ini tuh salah satu bentuk contoh interpretasi sederhana ya. Jadi kalian kalau misalnya mau interpretasi juga nggak sebatas kayak nulis kayak jika terdapat dua individu, layeye itu nggak usah. Jadi kalian bisa ini simpel aja gitu, oke? Itu tadi yang nomor A, yang bagian A atau bagian satu ya. Ini kan satu kan? Satu, bagian I. I, 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 I. Nah, yang kedua, nah, ini kurang lebih jawabannya masih sama ya, kayak yang tadi kita contoh soal yang pertama, bahwa si epsilon ini tuh belum tentu bisa mengungkap si ceteris paribus gitu ya, atau mengungkap pengaruh dari jarak pengaruh dari pembakaran sampah ke rumah dengan harga rumah. Jadi pasti ada faktor lain nih yang memungkinkan untuk memiliki pengaruh terhadap harga rumah gitu, bukan cuman jarak terhadap uh, tempat pembakaran sampah itu. Seperti itu. Nah, yang ketiga, apa tadi? Apa aja nih kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi si price gitu ya, selain jarak. Dan apakah faktor tersebut mempengaruhi jarak atau berkorelasi dengan jarak gitu kan. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga rumah. Misalnya, ada luas rumah, terus juga kedekatan aksesnya ke pasar atau ke tempat umum, ke jalan raya, ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Terus juga misalnya jumlah kamar, dan lain-lain. Terus juga misalnya apakah rumah itu kawasan banjir atau enggak, punya garasi atau enggak, punya halaman atau enggak. Ada banyak lah ya yang mempengaruhi harga rumah. Gitu. Nah, jadi satu-satunya pengaruh terhadap harga itu bukan cuma sekadar jarak dari tempat pembakaran. Nah, tapi faktor-faktor yang lain tadi, yang ini yang kita sebutkan ya, yang kita sebutkan di sini, contohnya, itu nggak punya hubungan dengan jarak ke tempat pembakaran sampah. Karena ini cuma berhubungan langsung aja ke si harga rumahnya. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ternyata si faktor-faktor lain ini tuh ternyata memiliki pengaruh gitu ya, memiliki hubungan dengan pembakaran sampah, itu justru akan uh, menimbulkan masalah gitu ya. Jadi emang seharusnya itu nggak punya korelasi dengan tempat pembakaran sampah, which is dia itu kan si X-nya ya.
X-nya. Apa bisa menimbulkan masalah? Karena itu ya nggak boleh gitu ya, antar sama X itu dia nggak boleh punya pengaruh. Oke, itu akan menimbulkan masalah. Dan masalahnya seperti apa? Itu nanti akan dibahas di ekonometrika lanjutan, alias di mikroekonometrika. Oke, jadi kalian sampai di situ dulu aja. Oke, itu tadi yang nomor 2. Menurutku ini juga masih masih oke ya, masih bisa apa dijawab gitu ya secara logika, secara teori, dan juga di sini juga masih disuruh apa ya latihan gitu ya untuk menginterpretasikan dari suatu model. Oke, nah kalau misalnya kalian dapat model lagi yang kayak gini yang sebenarnya nggak dikasih tahu gitu ya value-nya seperti apa, kan kita nggak tahu ya apakah dia itu punya hubungan atau enggak ya. Kalau misalnya mungkin sedikit tips dari aku kayak ya udah kalian coba lihat dulu aja kayak secara logika mereka tuh harusnya hubungannya kayak gimana gitu ya. Dan kalian coba asumsikan aja dulu kira-kira itu sebenarnya bisa memiliki hubungan atau enggak. Kayak gitu. Oke, ini yang tadi yang soal yang kedua. Apakah masih bisa diikuti, teman-teman? Masih, Kak. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja sih ya. Nggak nunggu di akhir acara. Tapi kalau mau di akhir acara juga nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ini kita ke soal yang ketiga ya. Ke soal yang ketiga. Aku nggak tahu sih aku nyimpen berapa soal, kayaknya nggak banyak. Tapi ya. Ini yang ketiga. Di sini tuh ada data dari wage 2 row. Nah, sebenarnya ya, for your information aja, aku nggak tahu sih kalian udah tahu atau enggak, tapi aku coba kasih tahu lagi aja. Kalau misalnya kalian baca buku Woolrich, di setiap chapternya itu mereka tuh ngasih exercise stata gitu. Exercise stata. Nah, terus dia juga suka ngasih data-datanya juga. Nah, data-data yang kayak gini tuh kan kita nggak tahu ya kayak sebenarnya data dari mana gitu. Itu bisa kalian dapetin di BCUS. Kalau misalnya kalian ke stata kayak BCUS ya, BCUS, BCUS atau Boston College gitu ya. Nah, nanti ambillah sih datanya gitu buat misalnya kalian mau exercise, mau latihan untuk mengolah data. Kayak kayak mereka tuh suka ngasih contoh soal dan aku lupa deh, dia ngasih stepnya apa enggak, cuman ya. Mereka menyiapkan data dan mereka menyiapkan contoh soal untuk kalian kayak gitu. Oke, back to topic. Nah, jadi di sini ada data dari wage 2 row on working man digunakan untuk mengestimasi dari model di bawah ini. Di mana eduhead itu sama dengan 10,36 min 0,94 SIPS ditambah 0,31 meduk ditambah 0,2110 peduk di mana N-nya itu ada 722 dan R square-nya itu ada 0,2114. Di mana si eduk ini adalah years of schooling, SIPS ini adalah number of siblings, meduk ini adalah mother's years of schooling, sekolah ibunya, dan peduk ini adalah sekolah ayahnya. Father's years of schooling. Nah, pertanyaan yang pertama, yang I, does SIPS have the expected effect? Nah, explain. Terus juga holding meduk and peduk fixed, by how much does SIPS have to increase to reduce predicted years of education by 1 year? Jadi ini kita mau lihat apakah si SIPS ini tuh emang punya apa hasilnya itu emang yang sudah diekspektasikan gitu ya. Terus juga ya kayak gitu. Nah, ini juga kita mau disuruh untuk how much siblings have to increase to reduce predicted years of education by 1. Berapa banyak saudara harus ditingkatkan untuk mengurangi predicted years of education? Berapa banyak saudara yang harus diperlukan untuk mengurangi prediksi tingkat sekolah per tahunnya ya, kurang lebih kayak gitu. Terus nomor 2 adalah discuss the interpretation of the coefficient on meduk. Ya, kita disuruh interpretasi yang meduk. Dan yang ketiga itu suppose that man A has no siblings. Terus juga his mother and father masing-masing punya 12 tahun years of schooling, years of education. Sementara si man B, dia juga has no sibling,
Tapi his mother and father-nya tuh punya 16 tahun years of education. What is the predicted difference in years of education between B dan A? Oke. Ini mungkin akan sedikit ada hitungannya ya, kayaknya. Oke, coba kita jawab ya. Nah, yang A kan apakah si SIPS ini tuh punya efek efek gitu ya? Apakah si efeknya itu yang kita ekspektasikan? Yap, jawabannya adalah ya. Di mana variabel saudara kandung ya atau siblings kan, number of siblings itu tuh punya pengaruh pendidikan karena koefisiennya adalah minus 0,094 yang artinya setiap bertambahnya satu jumlah saudara, setiap bertambahnya jumlah satu saudara, setiap bertambahnya satu jumlah saudara kandung ya atau saudara, maka pendidikan seorang itu akan berkurang sebesar 0,094 tahun ceteris paribus. Ya, jadi kita asumsikan dia punya hubungan gitu ya antara jumlah siblings terhadap level of education seseorang atau years of schooling dari seseorang. Dimana ketika bertambahnya sibling satu gitu ya akan mengurangi years of schooling seseorang dengan rata-rata berkurangnya itu adalah 0,094 satu satuan. Satuannya apa ya? Mungkin years of schooling kali atau years kali ya. 0,094 years gitu. Oke. Jadi dia karena tandanya negatif ya, karena tandanya negatif berarti ya udah pasti hubungannya negatif gitu ya atau berbanding terbalik. Jadi ketika SIPS-nya meningkat, eduknya menurun. Oke. Nah, kemudian yang B kita disuruh untuk interpretasi si meduk ya. Meduk ini adalah mother's years of schooling, artinya years of schooling dari si ibunya. Di mana hasilnya itu positif ya, tandanya positif, angkanya 0,131. Nah, artinya angkanya itu menunjukkan korelasi yang positif. Oke, yang berarti bahwa seorang yang ibunya punya pendidikan 1 tahun lebih tinggi gitu ya, lebih lama, rata-rata seseorang itu akan mempunyai 0,131 tahun sekolah lebih tinggi atau lebih lama gitu ya. Ceteris paribus. Oke. Menurutku ini masih gampang ya. Ini berarti kalau misalnya bahasa praktikumnya bisa kayak jika ada dua individu dengan karakteristik yang sama gitu ya. Tapi salah satunya itu punya ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka seorang tersebut akan memiliki tingkat pendidikan sekolah lebih tinggi juga gitu, rata-rata sebesar 0,31 tahun ceteris paribus. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya disuruh untuk interpretasi reduknya ya, nih reduknya kan dia sama ya, tandanya positif, berarti ya tinggal ganti aja si mother-nya jadi si ayahnya gitu ya, jadi father. Dan angkanya ya 0,2110. 0,210. Seperti itu. Nah, untuk yang C kan kita disuruh untuk menghitung perbedaan prediksi gitu ya. Antara years of education antara main B, and main A gitu. Orang yang pertama dengan orang yang kedua. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan ya, maaf untuk coretannya. Nah, kita di sini punya apa ya, kayak diketnya ya. Diket kalau misalnya si A dia nggak punya siblings ya, no siblings ya, no siblings sama dengan 0 alias siblingsnya 0. Terus juga si B dia nggak punya siblings, jadi siblings sama dengan 0. Terus untuk yang A, ya benar A dia punya mother eduknya itu 12 dan father eduknya 12. Sementara yang B dia mother eduk dan father eduk itu 16 ya. Ini satuannya tahun ya teman-teman. Mana ya? Ini years set dan juga years. Ini juga years ya. Ini years. Ini anggap aja ya. YRS. YRS. Oke. Nah, berarti kita tahu kan kalau misalnya selisih antara 12 dan 16 itu 4 kan. 16 dikurangi 12. Ada duduk dengan 4.
Oke. Ini kan dia ditanyanya itu kayak perbedaan dari B sama A ya. Jadi tinggal 16 kurangi 12 yaitu 4. Nah, jadi setelah kita udah tahu nih selisihnya adalah 4, tinggal kita kaliin aja 4 ya. Nih, 4 dikali mother eduk ditambah father eduk. Jadi 4 dikali 0,131 ditambah 0,2110. Nah, coba kita hitung ya. Si 0, kita yang hitung dalam kurung dulu kali ya. 0,131 ditambah 0,2110. Itu 0,341 ya. Terus kita kaliin 4. Hasilnya adalah 1,364 tahun. Jadi perbedaan kemungkinan gitu ya, rata-rata pendidikan orang B dan orang A itu adalah sebesar 1,364 tahun. Agak angka yang tidak mungkin ya, karena nggak ada ya kayak 1,364 tahun itu kayak berapa ya gitu. Tapi intinya seperti itu. It's statistic. Anything can happen. Ya. Kita hapus dulu. Oke. Ya, itu tadi untuk yang C-nya. Menurutku ini masih oke lah ya, masih bisa di apa? Masih bisa dipahami gitu ya, bagaimana cara menghitungnya. Oke, karena ini belum yang kayak benar-benar kalian hitung regresi. Seperti itu. Oke. Apakah ada yang mau tanyain dulu? Masih bisa diikuti, teman-teman? Masih Kak. Oke. Ini apa? Oke. Aku mau tanya Kak, Ya, gimana? yang nomor A itu kira-kira kita perlu interpretasi R square-nya juga nggak? Mbak ya. Yang A ya. Kalau misalnya disuruh interpretasi sih bisa aja diinterpretasi. Tadi itu siapa yang nanya ya? Aku Kak Ilham. Ya, Ilham ya. Nah, kira-kira kamu kalau misalnya ditanya interpretasi dari yang ini, dari model ini, kira-kira bisa nggak interpretasi ini? Interpretasi koefisien atau R square-nya Kak? R square-nya. Oh, berarti R square-nya model ini bisa menjelaskan pengaruh variabel yang dimasukkan dalam model terhadap eduk sebesar 0,214 dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model ya Kak. Ya, oke. Oke, udah bagus sih untuk interpretasi R square-nya. Nah, tapi nggak tapi sih. Kalau misalnya emang pertanyaannya disuruh untuk interpretasi R square juga nggak interpretasiin aja sih. Karena kan menurutku kamu udah bisa interpretasiin, jadi bisa sih dimasukin aja gitu. Tapi kayaknya untuk yang nomor 1 ini belum ditanya gitu untuk interpretasi R square-nya seperti apa. Kayak gitu aja sih. Tapi udah bagus kok untuk interpretasiin R square-nya. Oke, apakah aman? Oke, aman Kak. Thank you Kak. Oke, thank you juga. Nah, oke kalau misalnya kayak gitu kita coba next lagi ya. Ini aku nggak tahu sih apakah terasa speed up atau enggak, tapi ya coba kita lanjut aja gitu ya. Untuk soal berikutnya, di sini ini soal berapa ya? Keempat ya kayaknya. Soal yang keempat, di sini di bawah tuh ada suatu model di mana menghitung apa ya, represent the effects of tax revenue mix on subsequent employment growth for the population of counties in the United States. Jadi apa ya, tax revenue terhadap peningkatan populasi. Employment growth. Oh, apa berarti peningkatan jumlah apa ya? Employment, unemployment pengangguran, berarti employment ya pekerja gitu ya, kayak peningkatan jumlah orang yang bekerja gitu ya. Tapi dari efeknya kita ngeliat dari si tax revenue gitu ya. Nah, di sini ada beta 0 ditambah beta 1 share P, beta ditambah beta 2 share I,
ditambah beta 3 share S dan other factors. Jadi ini juga bisa disebut dengan U ya. Oke, di mana si growth itu adalah si percentage change dari si employment dari tahun 1980 ke tahun 1990. Jadi growth ini sepanjang 10 tahun ya. Terus juga share P ini adalah share of property taxes di total tax revenue. Kalau share I ini adalah share of income. Dan kalau share S ini adalah share of sales. Semuanya dari tax revenue ya ini. Nah, semuanya itu variabelnya itu di measure datanya itu tahun 1980. The omitted share, nah ternyata di model ini tuh ada pernah ada model yang dimasukkan tapi di omit gitu ya, dikeluarkan dari model yaitu share F. Di mana share F itu adalah tax yang termasuk fees dan miscellaneous taxes. Apa ya? Ya. Itulah pokoknya. Apa ya? Fees berarti kayak tarif, biaya, dan miscellaneous. Ya, nanti coba kita di jawabannya ada ya. Nah, di mana dari keempat shares tersebut ya, share P, share I, share S, dan share F, itu kalau misalnya disatuin ya, the four shares itu kalau disatuin jadi jumlahnya 1. Nah, other factors would include expenditures on education, infrastructure, and so on. Ya, other factors-nya yang lain-lain gitu ya. Nah, terus yang I itu kita ditanya gitu, kenapa kita harus nge-omit salah satu tax share variable dari equation gitu ya. Terus juga kita disuruh untuk menginterpretasikan si beta 1 atau si share P-nya. Share P ini adalah share of property taxes in total tax revenue. Oke. Nah, ini mungkin agak teoritikal ya. Mungkin kayak balik lagi ke ekonomi mungkin ya. Tapi coba kita lihat dulu. Untuk yang pertama, aduh Allah Akbar. Nah, sebenarnya dikasih tahu gitu kalau misalnya salah satu teks yang dihilangkan tuh kenapa dia diomit gitu ya? Karena ketika dimasukkan variabelnya itu akan menyebabkan multikoliniaritas. Nah, kemungkinan besar masalah ini tuh muncul ketika memasukkan semua variabel yang memiliki maksud yang sama, sehingga akan sulit untuk melihat efek perubahan dari variabel yang kita uji. Jadi dijelaskan bahwa jenis teks share-nya itu kan berjumlah 1 ya, kayak si share S, I, P, F, P, I, S, F ya. Itu tuh kalau disatuin jumlahnya 1. Jadi kalau misalnya seluruh tax share-nya itu dimasukkan ke dalam regresi, maka tidak mungkin gitu untuk mengidentifikasi secara terpisah pengaruh masing bagian pajak terhadap pertumbuhan. Karena akan berkorelasi sempurna satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memberikan hasil yang dapat diperkirakan, satu variabel share tax gitu ya, harus dikeluarkan dari persamaan. Dalam hal ini itu adalah share F, yaitu mencakup biaya dan pajak lain-lain, di mana dia itu tidak disertakan. Nah, menurutku sebetulnya antara semua apa ya dari 4 variabel tadi itu sebenarnya bisa mana aja gitu kan yang di omit gitu kan yang dikeluarkan. Tapi di sini di soalnya itu yang dikeluarin tuh si share F-nya atau share yang mencakup biaya dan pajak lain-lain. Gitu ya. Dalam tax revenue. Mungkin kayak somehow si share F ini tuh karena dia apa ya pajak lain-lain tuh mungkin sebenarnya udah dimasuk gitu ke variabel-variabel yang ini si share P, share I, share S. Jadi kayak ngapain lagi masukin variabel share F gitu kan? Kalau misalnya dimasukin nantinya ya akan perfect collinearity gitu, akan menciptakan multikoliniaritas. Jadi akan menjadikan masalah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk interpretasi yang beta 1, karena di sini nggak ada angkanya, jadi kemungkinan besar kita cuma kayak interpretasi kayak kenapa si share P ini tuh masuk ke dalam salah satu model, kenapa dia masuk menjadi salah satu variabel dalam model untuk melihat pengaruhnya terhadap employment growth gitu ya. Nah, di sini kasih tahu gitu kalau misalnya share of property taxes di total revenue itu
jika dilihat dalam sudut pandang ekonomi, dia punya pengaruh terhadap pertumbuhan employment gitu ya, si employment growth tadi. Jadi pajak itu secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan. Misalnya perubahan pajak pendapatan atau pajak penjualan dapat mempengaruhi pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, sehingga mempengaruhi ukuran-ukuran seperti pertumbuhan PDB real atau tingkat pengangguran. Jadi ya udah gitu, intinya si tax ini tuh emang dia punya pengaruh gitu terhadap eh, tingkat pertumbuhan employment gitu, terhadap tingkat growth employment growth kayak gitu aja sih sebenarnya. Agak nggak tahu sih, mungkin aku waktu pas baca ini tuh emang agak kayak apa ya gitu. Tapi mungkin kayak somehow balik lagi aja ke eh, teorinya gitu, teori ekonomi ataupun teori ekonometrik itu sendiri. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kamu nanya Kak, Iya. kalau yang tadi yang multi korelasi tadi, Mm-mm. itu tuh ada batasnya nggak Kak? Maksudnya ada batas yang disetujui nggak biasanya berapa maksimal? Oh, bentar. Kalian di kelas atau di praktikum belum dapat materi multicol ya? Atau udah? Seingat aku belum sih Kak, tapi nggak pernah dibahas dikit sama dosen, cuman belum dibahas banyak. Atau Hmm, aku yang nggak denger mungkin. oh, oke. Nah, Oke, kalau misalnya untuk batas sih, aku nggak yakin ya ada eh, se sepemahaman awam aku gitu ya, sepemahaman aku, kayaknya nggak ada yang disebut batas untuk kita sebut multikolonialitas gitu ya, kayak batas angkanya atau seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian balik lagi ke asumsi Gauss-Markov gitu ya, di situ kan ada kayak no perfect collinearity ya, si salah satu asumsi Gauss-Markov. Di mana ketika si asumsi itu dilanggar, itu tuh menyebabkan masalah multikolonialitas. Artinya ya ada apa ya variabel yang berhubungan satu sama lain yang dimasukkan ke dalam model yang sama gitu. Ya, bukan berhubungan sama lain sih, tapi dia punya nilai yang sama, dia punya maksud tujuan yang sama. Kayak kayak kamu udah masukin variabel A, tapi kamu masukin variabel B yang sebenarnya maksudnya sama gitu. Nah, itu tuh akan menyebabkan multikolonialitas, akan perfect collinearity gitu. Jadi aku sepemahaman aku sih nggak ada yang disebut batasnya itu gitu. Tapi secara pemahaman, secara teori, ketika kalian memasukkan variabel yang maksudnya sama, itu udah pasti dua variabel tersebut akan menyebabkan multikolonialitas dalam model. Kayak gitu sih kurang lebihnya. oke Kak, makasih Kak. Oke, semoga bisa terjawab ya. Tapi kalau misalnya belum terjawab, nanti bisa kamu tanyakan lagi ke dosen gitu ya, ketika kelasnya udah Iya eh, Kak. ada gitu ya. Tapi seenggaknya mungkin kamu bisa ngulik lagi tentang asumsi Gauss-Markov ya untuk kamu tahu tentang multi-call itu seperti apa. Oke? Oke, makasih Kak. Oke, thank you juga. Nah, teman-teman yang lain apakah ada yang mau tanyakan lagi? Kalau misalnya nggak ada, aku coba next lagi ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, ini kelihatan nggak? Wait, dia nggak kelihatan. Diam, 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 diam. Kok nggak ada? Nah, udah. Jadi di sini ada tiga ya, tiga, tiga model ya. The following three equations were estimated using the 1.534 observasi dari 400 K row data ya. Ini apa ya? Aku nggak tahu ya ini tuh eh, tentang apa gitu ya. P rate, M rate. Aku juga nggak dapat informasi yang jelas dari si apa namanya si soalnya gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat angka-angka dari tiap-tiap modelnya itu beda ya. Yang pertama, nah, bentar. Aduh, nggak bisa kah? Udah. Semoga ini nggak ngalangin ya meeting controlnya. Aku nggak tahu di kalian apakah menghalangi atau nggak. Jadi aku menghalangi. Oke, jadi di sini ada model yang pertama di mana P
P-rate hat itu ada 80,29 ditambah 5,44 M-rate ditambah 0,269 H min 0,0013 totem. Dan ini ada p-value-nya nih. Ya, ini ada p-value-nya nih teman-teman ya. Yang di bawah ini kan p-value-nya ya. 0,78, 0,52, 0,045, 0,0004. Ada R square-nya juga, ada adjusted R square-nya nih. Iya ada sih. Adjusted R square. Ya. Kayaknya ini tuh ini usia M-rate apa ya? Totem, ini pasti total employment. Ini male rate kali ya. Jadi jumlah laki-laki. Ini P-rate apa ya? Ya udah. Kita coba next ke yang model yang kedua. Yang model yang kedua mungkin sama ya, variabelnya ada M-rate, ada age. Nah, tapi si totemnya, si total employment-nya dia berubah formnya jadi logaritmik ya. Dan tentu saja si angka-angkanya juga berbeda ya. Angka-angkanya menjadi berbeda. Ini si adjusted R square dan adjusted R square-nya juga jadi berbeda. Oke. Terus ini apa? Ini juga yang model yang ketiga apa yang beda ya? Oh, yang beda dia punya total employment square ya. Dia punya logarithmic form total employment square. Oke. Jadi ini kayak model yang biasa, ini model yang pakai logarithmic form, ini model yang pakai quadratic forms. R square juga beda tentu saja. Nah, ditanya, which of these three models do you prefer? Dan kenapa? Oke, di sini kita tahu ya kalau misalnya R square-nya beda-beda, terus juga ada yang besar, ini kecil, ini lebih kecil dari ini lebih kecil dari ini, terus juga angka p-value-nya beda-beda ya. Ini signifikan, ini nggak signifikan, ini signifikan lagi, ini nggak signifikan, ini signifikan, signifikan. Oke, gitu. Which of these three models do you prefer and why? Oke. Aduh, mana dia? Nah, jawab. Ini kuis. Nah, silahkan kuis. Siapa yang mau jawab? Nanti dapat hadiah dari James. Ada yang mau coba jawab? Teman-teman, dapat hadiah dari James loh. Mau lihat soalnya lagi mungkin Kak. Oh, boleh. Nih. Ini kehalangan nggak sama ini aku? Meeting control scope. Nah. Coba. Ini aku nggak tahu bener ya si P-rate ini apa coba ya. Apa ya kira-kira P-rate? Intinya ini kayaknya tentang employment aja. Employment gitu. Kira-kira mana nih model yang okidoki? Apa ya tadi ya yang minta lihat soalnya ya? Apakah ada yang mau jawab teman-temanku? Kalau Etrik biasanya jago Rifki kan. Waduh, mana ada orangnya? Oh ini Muhammad Rifki. Mana Iki? Kida abu-abu. Siapa tadi yang nyuruh Wiki? No, nggak mau. Tuh, dapat GoPay. Ning Fahri, kamu mau nggak biar kamu sendiri yang dapat GoPay? Pengen juga, tapi aku panitia lah. Oh, nggak boleh ya? Jangan sih kalau bisa. Yang tahu bisa kasih tahu ke temennya biar ya bagi-bagi lah GoPay-nya gitu. THR. THR dari James, guys. Let's go. Siapa mau? Nggak ada kah? Aku mau coba, boleh Kak? Siapa ini? Aku Ilham Kak. Oh, ya, boleh. Silahkan Ilham. Berarti yang model kedua ya Kak. Karena Kenapa? di sini R square-nya itu lebih gede dari R square model-model lain. Terus? Dari aku itu aja sih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tapi ini nggak ada jawaban yang salah, nggak ada yang benar ya, cuman ya menurut kalian aja gitu. Tapi Ilham, oke, thank you jawabannya.
Apa udah satu aja ya? Ilham aja ya kalian. Ilham aja ya, nanti teman-teman James yang dapat THR-nya. Nah, Oke. oke Kak. Oke. Jadi tadi kata Ilham yang kedua karena R square-nya itu lebih besar daripada yang lain. Apakah ini Ilham yang sama yang tadi menanyakan tentang R square ke aku atau beda ya? Iya sama Kak. Oh, sama ya. Mungkin Anda sepertinya benar-benar fokus ya terhadap R square ini. Bagus sekali. Oh, oke, jadi menurutku jawaban Ilham oke ya, udah bagus. Dia memilih model yang kedua karena R square-nya besar, ya lebih besar gitu, lebih besar daripada yang lain. Jadi eh aku aku nggak tahu ya, aku nggak tahu apakah bisa bilang jawaban Ilham itu benar atau enggak, tapi eh, cara cara apa ya menganalisis ya, cara menganalisis Ilham menurut aku udah oke sih, karena kalau misalnya kalian punya model gitu ya, kalian tuh bisa lihat, kalian punya beberapa pilihan model gitu ya, kalian tuh bisa lihat pertamanya itu dari si R square-nya dulu gitu ya, kalian bandinginnya tuh dari si R square-nya, baru kalian bisa bisa nih memutuskan dengan asumsi-asumsi lain gitu yang kalian punya untuk menentukan model mana yang kalian mau pakai. Dan emang di sini kelihatan ya kalau misalnya si R square dari model yang kedua itu dia emang yang paling besar gitu ya di antara yang lain, yang artinya si model yang kedua ini tuh mampu gitu modelnya itu mampu menjelaskan dari si variable dependennya gitu, dari si p red hat-nya ini kayak gitu. Nah, terus juga di sini menurutku ya kayaknya andil dari si log totem ini juga bikin si R square-nya bagus gitu ya, lebih bagus si totem ini. Karena kemungkinan besar si totem ini uh, angkanya besar gitu ya. Tapi apakah dia signifikan? Mungkin enggak ya, tapi aku nggak tahu. Mungkin 0,280 kayaknya nggak signifikan gitu ya. Tapi ya mungkin emang seharusnya seperti itu gitu ya dari si model. Makanya si R square-nya jadi besar daripada yang lain. Seperti itu teman-teman untuk kuisnya, dan thank you Ilham untuk jawab. Selamat Anda mendapatkan THR dari James. Kayak gitu. Nah, thank you Ilham. Selanjutnya, nah udah sih itu pembahasan untuk soal dari aku. Nah, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau agak melenceng dari yang diajarin tadi boleh nggak Kak? Waduh, apa tuh? Mau nanya yang logaritma Kak. Iya, kenapa? Kalau variabel di logaritma ini tuh ada aturannya nggak Kak? Atau Aturannya gimana? kayak misalkan datanya harus mana ya? Kalau misalnya persentase gitu kan udah nggak boleh di logaritma lagi kan. Terus Mm-mm. kalau misalnya datanya kecil gitu Kak, jarak antar data tuh kecil, apa masih boleh di logaritma atau kayak nggak usah di logaritmaan aja? Oh, jadi mungkin kayak kapan kita pakai logaritma kah gitu? Seperti itu kah maksudnya? Iya mungkin gitu Kak kurang lebih. Bentar ya. Eh, Sebenarnya yang sepemahaman aku lagi gitu ya, sepemahaman aku, kalau misalnya kita pakai logaritma tuh emang kadang ke eh, data-data yang data-data yang angkanya tuh besar gitu. Kayak misalnya kayak PDB atau hal-hal yang berbau dengan uang itu pasti kadang eh, variabelnya itu jadi logaritma gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa dijadikan notes gitu, kapan kita menggunakan, eh, kapan kita mengubah bentuk satu variabel kita jadi logaritma. Kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini, di buku Woolrich tuh dia ada tuh, dia dikasih tahu kayak kapan kita pakai logaritma gitu ya. Nih, ini aja dah share-nya. Dia tuh kasih tahu nih kapan kita pakai logaritma. Kalau misalnya koefisiennya punya percentage change ketika diinterpretasi. Aduh.
We can be ignorant of the units of measurement of any variable that appears in a graph. Ya, gitu. Logs are often used for dollar amounts that are always positive. Ini. Terus juga model log Y as dependent variable. Pokoknya ini kayak kapan kalian harus pakai logaritmik itu kalian ada bisa lihat di sini ya di buku. Itu juga berlaku untuk yang lain kayak kapan kalian pakai quadratics dan kapan kalian pakai variable interaksi kayak gitu. Terus juga ya. Oke, ini tuh di buku chapter 6. Ini chapter mana ya? Nih di Summary chapter 6 yang ini. Kayak gitu sih mungkin Willy tuh ya nanya Christopher Willy Oke, Kak. kayak gitu. Apalagi ya biasanya kita nemu log tuh di variabel apa ya? Kalau di praktikum aku nggak begitu inget sih. Tapi kayak seingat aku kalau misalnya data tentang uang itu pasti udah dijadiin log aja. Karena kayak biar angkanya terlalu besar gitu pas di data kayak gitu. Ada yang lagi yang mau nanyain? Mau nanya, Kalau Kak. misalnya, oh ya, gimana? Mungkin mau nanya tentang asumsi klasik ya, yang Gross-Markov. Masih agak bingung Ya, yang zero conditional mean sama homoscedasticitas itu kayak gimana, Kak? wait ya. Aku coba buka catatan apa ya berarti ya? Hmm, 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 hmm. Jadi aku buka file SD aja nggak apa ya? Kita bahas sedikit di sini. Aduh, mana ya dia? Ini dia. I just know. Hey. Nih, aku coba sedikit menjelaskan asumsi Gauss-Markov ya. Yang mana ya? Bukan jenis data ini. Nah, ini ya. Zero conditional mean sama homoscedasticity. Ini aku kelihatan nggak ya? Nih, zero conditional mean nilai rata-rata error itu harus 0. Aduh, ini tuh enaknya tuh digambar, cuman aku nggak ada. Ah, jadi intinya zero conditional mean tuh kondisi di mana rata-rata si errornya kan kalau misalnya kita nih, aduh deh, inilah ya. Coba kita, semoga kelihatan ya. Aduh, terus. Nih kan eh, kita kita tak punya cuman punya kita punya suatu grafik di mana dia ada garis regresi ya. Nih, garis regresi. Set, set, set. Nah, terus kan di garis regresi itu ada kayak titik-titik ya yang menjabarkan dia tuh yang menyatakan dia tuh si observasinya kan. Nah, terus kan ada jarak nih. Ada jarak dari titik ke garis, titik ke garis, titik ke garis itu tuh namanya kan residual ya. Residual atau errornya. Errornya. Ini kan garis regresi, ini titik observasi. Nah, kalau misalnya si jarak-jarak ini ya, jarak-jarak ini kan mereka tuh punya angka ya, punya angka. Gitu. Misalnya ini 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kalau misalnya pas waktu mereka tuh dijumlahin semuanya ya, jumlah residunya dijumlahin, terus dirata-ratain, jumlahnya itu harus 0 gitu. Itu maksud dari kondisi zero conditional mean, di mana nilai rata-rata dari si errornya, sum sum errornya itu harus 0, nggak boleh nggak 0 gitu. Dan eh, nilai nilai si residualnya tuh boleh nggak 0, tapi rata-rata sumnya, sum rata-rata dari si errornya itu harus 0 kayak gitu. Nah, aku lupa deh. Ini tuh masalah yang timbulnya kalau nggak 0 tuh apa ya? Kayaknya masalah yang timbul tuh endogeneity deh, seingatku ya. Jadi tidak sama dengan 0, kalau nggak salah ya. Gitu. Oke.
Kayak gitu. Itu untuk yang zero conditional mean. Nah, kalau untuk homoscedasticity, dia tuh, ada gak ya? Homoscedasticity itu tuh masalahnya timbul, kalau misalnya dilanggar, masalah yang timbul adalah heteroskedasticitas. Kalau homoskedasticitas tuh berhubungan hmm, varians dari si errornya. Mana ya? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini dia. Ini. Oke. Jadi, aku tadi si homoskedasticitas tuh varians dari tiap-tiap X gitu ya. Itu tuh harus sama variansnya. Nih, ini kan kelihatan ya. Kalau misalnya lihat dari samping, dia tuh punya bentuk penyebaran yang sama si variansnya. Nah, itu tuh harus harus itu gitu yang terjadi. Harus yang terjadi. Ini asumsi yang dimaksud dengan homoskedasticitas. Jadi varians dari tiap-tiap X tuh sama gitu. Nah, emang kalau nggak sama tuh kayak gimana? Nah, kalau nggak sama tuh kayak gini. Ada yang dia menggunung banget Oh, penyebarannya. Ada yang landai banget. Ada yang ya udah biasa aja gitu. Itu beda-beda. Nah, itu nggak boleh gitu. Si Kak, maaf. variannya itu. PPT-nya nggak lupa, Kak. Emang lagi jelasin PPT atau enggak? Iya kah? Nggak. Ini aku screen semuanya gak sih? Coba. Nah, apakah terlihat? Udah, Ah, Kak. ada. Oke. Ya. Tapi tadi yang zero conditional mean mah kelihatan kan ya? Kelihatan kok itu. Oh ya, oke. Nah, itu tadi. Jadi, itu zero conditional mean. Nah, homoskedasticitas tuh ini ya, ini tuh contoh kondisi di mana dia tuh homoskedasticitas, alias variansnya tuh sama. Varians tuh kayak seberapa seberapa eh aduh aku susah gimana jelasinnya. Jadi si data itu tuh punya variansi yang eh jadi semakin datanya tuh bervariasi, variannya semakin besar. Itu varians ya. Tapi kalau untuk bahasa statistikanya apa ya? Ya kurang lebih kayak gitu gitu. Jadi semakin bervariasi datanya, variannya semakin besar. Kayak gitu. Nah, untuk si masing-masing X, varians itu harus sama. Kayak gini, landai semua. Ya, bentukannya sama gitu. Nah, ini tuh kondisi homoskedasitas. Nah, kalau heteroskedasitas, which is masalah yang timbul ketika variansnya itu nggak sama, kayak gini bentuknya. Dia nggak sama. Tuh kayak ada yang menggunung, ada yang landai banget. Ya, berarti penyebaran si variansnya itu beda-beda gitu. Variansi dari tiap data itu beda-beda, which is nggak boleh. Itu. Tuh, ini tuh ada nih. Pokoknya nih, ini ngambil ini matematis dari si which is coba kalian baca sendiri aja. Nah, min itu lebih ke error dari setiap regresi, tapi kalau error dari individu gitu ya berhubungan dengan errornya, tapi kalau misalnya homoskedastisitas itu varians kayak gitu. Semoga bisa lebih paham sih ya. Tapi mungkin nanti kalau kita bertemu di offline dan aku coba bisa menjelaskan asumsi Gauss-Markov lagi dengan ditulis, kayaknya akan lebih enak. Karena aku nggak ada yang buat nulis-nulis, jadi agak sulit gitu. Gitu sih, semoga bisa lebih paham atau mungkin lebih ada gambaran tentang homo dan heteroskedastisitas gitu. Bagaimana? Tadi siapa yang nanya? Fahri ya? Paling terakhir kayak yang tadi yang asumsi yang keenam, Kak. Itu apa, Kak? Asumsi yang keenam ya? Ini, no serial correlation. Iya, itu apa, Kak? Ini tuh biasanya muncul di data yang ini, data time series. Jadi errornya harus independen. Jadi errornya itu error dari tiap-tiap. Jadi biasanya di time series tuh ini coba gitu kita coba ulik ya. Jadi time series tuh kan biasanya datanya berhubungan
datanya itu tahunan ya, kayak dari tahun tadilah 1980 sampai 1990, 10 tahun gitu ya. Nah, error-error dari tiap tahun itu tuh nggak boleh berkorelasi satu sama lain gitu. Jadi error dari yang tahun A gitu misalnya, itu tuh nggak boleh memprediksi error lainnya dan tidak boleh mempengaruhi error lainnya gitu. Dan kalau misalnya ada masalah, ini tuh dilanggar, masalahnya itu adalah autokorelasi kayak gitu. Ini nanti praktikum kalian lab 9, masih jauh. Jadi belum muncul kayaknya di asumsi Gauss-Markov yang awal di OLS. Muncul sih, cuman ya buat introduction aja. Itu sih kira-kira kurang lebih. Tapi mungkin eh, perlu dipertanyakan juga sih, karena kadang kan data time series tuh nggak mungkin benar-benar nggak mempengaruhi ya antara tahun satu dengan tahun yang lain gitu sih errornya. Karena ya kita tahu gitu, misalnya tingkat inflasi di tahun A itu mungkin aja bisa mempengaruhi tingkat inflasi di tahun berikutnya. Kayak gitu. Ya itu mah asumsi-asumsi time series gitu ya. Aku nggak terlalu paham, aku masih awam untuk time series, tapi sepemahaman aku untuk no serial correlation itu seperti itu. Oke? Apakah cukup menjawab? Aman Kak, makasih Kak. Oke, thank you juga untuk pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena udah, kayak misalnya udah 9:30, kayaknya aku akan tutup aja. Misalnya sebelum kalian ada nanya-nanya lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti aku tutup. Kalau misalnya ada yang nanya lagi, boleh silakan. Nah, ayo teman-teman, nggak ada yang mau nanya ini. Kalau misalnya nggak ada, eh, aku harap kalian baca buku Woolrich aja tuh. Karena itu kalian akan mendapatkan wow setiap kalian nonton. Oh, gitu. Kalian yang mau ditanyakan? Mungkin aku sedikit sebelum tutup kali ya, sebelum tutup karena nggak ada yang nanya lagi. Sebelum tutup aku mau sedikit ngasih lihat aja kayak pas UTS zaman aku, which is 3 tahun yang lalu itu seperti apa. Itu kayak gini, dia kayak Pak Esra tuh dia ngasih soalnya tuh emang soal soal gitu, bukan stata. Dia tuh ngasih soalnya kayak gini, dan itu banyaknya jawabannya tuh justru malah pakai Excel gitu bikinnya. Terus kayak ini tuh lebih banyak kayak bikin scatter plot gitu, kan udah diajarin scatter plot kan di praktikum. Udah, Kak. Nah, ya pokoknya gitu-gitulah. Dan ini masih kayak teori lah. Terus ini apa? Ini tuh bikin plot lagi. Pokoknya apa-apa bikin plot lagi, plot lagi. Ini plot lagi. Tuh, repeat for females. Nah, plot lagi. Ini bikin plot lagi. Ini bikin plot lagi. Udah kayak gitu-gitu doang. Nih. Ini aku juga nggak tahu sih ya. Ini kan jawaban aku sendiri ya. Jadi aku nggak tahu kayak apakah benar. Gimana ya, seperti itulah intinya. Tuh, ini kayak cuman bikin plot lagi. Tapi maksudnya kayak dari Asprop ini kayak aku harap kalian lebih lebih familiar aja gitu dengan soal-soal yang tentang ekonometrik yang bentuknya bukan stata gitu. Tapi emang contoh soal studi kasus, study case. Kayak gitu sih kawan-kawan. Hehe. Tuh. Oke, last call ya. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Kalau misalnya nggak ada, aku tutup perjumpaan kita pada hari ini. Kalau misalnya aman, boleh di reaction-nya atau di thumbs up dari chat-chat. Ya, kalian jangan mudik dulu dong jiwanya, di esprek dulu hari ini. Aku tahu ini malam Lailatul Qadar malam ganjil, tapi ya ini juga bentuk ikhtiar kita ya. Ini bentuk apa namanya? eh, kita ikhtiar kepada Allah, kita beribadah, belajar. Aman ya? Oke, kalau misalnya aman, berarti aku tutup perjumpaan kita hari ini. Aku berharap kalian bisa menjalankan UTS dengan baik, dan aku harap ke teman-teman Chefs juga bisa menginfokan ke aku kira-kira UTS seperti apa, dan nanti soalnya akan seperti apa. Misalnya soalnya kayak gimana, aku pas nanti udah UTS gitu ya. Aku harap kalian bisa mengerjakan UTS dengan baik, kalian juga bisa
tetap mengikuti Etrik dengan baik, dan aku harap dengan kalian mengikuti Etrik, kalian punya ketertarikan untuk belajar Etrik terus, dan kalian mengikuti apa namanya? Kalian senang untuk mengikuti ekonometrika lanjutan gitu, baik time series ataupun ekonometrika. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya kalau misalnya aku ada kesalahan, kurangan, see you di Esprek nanti UAS mungkin ya. Dan aku mengucapkan bentar lagi Lebaran, jadi mungkin aku minal aidin wal faizin ya, in advance. Selamat Lebaran ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mudik, hati-hati mudiknya. Mungkin sekian dari aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke teman-teman James.